Dikhianati suami dan mertua saat ibunya sekarat. Dari puing kehancuran, Melati bangkit dengan satu tekad. Mereka pikir dia korban. Tapi sebentar lagi, mereka akan menyadari, dia adalah kekuatan yang mereka panggil untuk diri mereka sendiri. Fajar di Jalan Kenanga belum sepenuhnya mengusir kegelapan. Di rumah nomor 8, sebuah rumah sederhana dengan pagar tanaman melati yang selalu rajin berbunga, sudah terlihat cahaya dari jendela dapur. Melati berdiri di hadapan kompor, tangannya dengan cekatan mengaduk bubur ayam dalam panci kecil. Wangi jahe dan bawang putih menari di udara hangat pagi itu, membaur dengan aroma melati yang masuk dari jendela terbuka. Dia tersenyum kecil. Ini adalah ritual paginya, memasak sarapan untuk Arya, suaminya, sebelum dia berangkat ke rumah sakit tempatnya bekerja sebagai perawat honorer. Rumah itu adalah rumah masa kecilnya, warisan dari almarhum ayahnya, yang sekarang dihuni olehnya, Arya, dan ibunya, Ibu Tari. Meski sederhana, setiap sudutnya penuh dengan kenangan hangat. Dindingnya dihiasi foto-foto pernikahan mereka 3 tahun lalu, di mana Melati tampak berseri-seri dalam kebaya sederhana dan Arya memancarkan harisma dengan senyum khasnya. Kehidupan mereka mengalir seperti aliran sungai di musim kemarau, tenang, jernih, dan mudah ditebak. Arya, sarapan sudah siap, ucap Melati dengan suara lembut sambil mengetuk pintu kamar. Arya muncul dengan kemeja lengan panjang yang sudah rapi, dasi tergantung longgar di lehernya. Wajahnya, dengan mata tajam dan garis rahang yang kuat, langsung menyunggingkan senyum saat melihat Melati. Aroma dari dapur saja sudah bikin lapar. Katanya, mencium kening istrinya. Gerakan itu masih membuat hati Melati berdebar, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Pertemuan mereka terjadi di sebuah seminar kesehatan, di mana Melati menjadi peserta dan Arya seorang pembicara tamu dari sponsor properti. Arya, dengan pidatonya yang memukau tentang membangun rumah sehat, menarik perhatian Melati. Setelah acara, Aryalah yang mendekati, menawarkan bantuan membawa tumpukan brosur yang dipegang Melati. 4 bulan kemudian, mereka memutuskan menikah. Keputusan itu tidak mulus. Ibu Sari, ibunda Arya, seorang janda dengan bisnis kos-kosan dan apartemen yang sukses, dengan tegas menolak. Dia cuma perawat honorer. Nah, ibunya pun cuma penjahit. Apa yang bisa dia bawa untukmu? Protesnya pada Arya. Tapi Arya bersikeras. Aku mencintainya, Bu. Dan dia baik. Akhirnya, Ibu Sari luluh, tapi dengan syarat mereka tinggal di rumah Melati. Biarkan apartemen kita untuk investasi, katanya dengan nada yang membuat Melati merasa seperti beban yang harus ditanggung. Kamu ada shift siang nanti? Tanya Arya sambil menyantap buburnya. Iya, jam 2 sampai 10 malam. Tapi aku janji bentar lagi ke rumah ibu. Mau antar baju yang sudah dijahitkan, jawab Melati, duduk di seberangnya. Suruh ibu jangan terlalu capek. Bilang, aku bisa bayarkan penjahit kalau perlu. Kamu tahu ibu tidak mau merepotkan. Dia bilang, menjahit itu kebahagiaannya. Arya mengangguk sambil mengecek ponselnya. Aku ada meeting besar hari ini dengan klien dari luar kota. Mungkin pulang agak larut. Itu adalah hal biasa. Arya adalah manajer proyek di sebuah perusahaan properti berkembang. Kesibukannya adalah bagian dari hidup mereka. Melati tidak pernah protes. Dia paham itu adalah pengorbanan untuk masa depan mereka, untuk impian memiliki rumah sendiri suatu hari nanti. Setelah Arya berangkat dengan mobilnya yang masih kredit, Melati membereskan dapur, lalu menuju kamar di ujung koridor. Ibu Tari, ibunya, sedang duduk di kursi dekat jendela, tangannya sibuk dengan selembar kain sutra. Mata Ibu Tari yang teduh berbinya melihat anaknya. Arya sudah berangkat? Tanyanya. Sudah, Bu. Ini, aku bantu bawa kainnya. Jangan, kamu sudah cukup repot. Kerja lagi nanti kan? Istirahatlah sebentar. Duduk di samping ibunya, Melati merasakan ketenangan yang hanya didapatkannya di ruangan ini. Disinilah dia dibesarkan, dengan cinta yang sederhana namun tulus. Sangat berbeda dengan atmosfer di apartemen mewah Ibu Sari di kawasan elit. Beberapa kali mereka diundang makan malam di sana. Suasana selalu kaku. Porselen mahal, sendok garpu berkelas, tetapi percakapannya dingin. Ibu Sari akan bertanya tentang pekerjaan Melati dengan nada yang seolah merendahkan, membandingkan dengan keponakannya yang menjadi dokter atau anak temannya yang sudah punya bisnis. Melati sih baik, tapi ya, harus lebih ambisius, dong. Kasihan Arya harus menanggung semua. Komentar seperti itu selalu membuat Melati menunduk, dan Arya hanya diam atau berusaha melerai dengan topik lain. Bu Sari kemarin telepon lagi,
ucap Ibu Tari tiba-tiba. Jarumnya berhenti sebentar. Menanyakan kapan kalau mau punya cucu. Melati menghela napas halus. Itu adalah tema abadi dari mertuanya. Kami masih menata hidup, Bu. Arya juga sedang fokus dengan proyek barunya. Ibu tahu. Tapi, tetaplah berusaha. Jaga hubunganmu baik-baik dengan Arya. Ibu lihat dia lelah akhir-akhir ini. Melati mengangguk. Mungkin benar. Arya kadang terlihat jauh pikirannya, bahkan ketika sedang bersamanya. Dia menganggap itu sebagai tekanan kerja. Siang itu, sebelum berangkat shift, Melati menyempatkan diri ke pasar tradisional. Dia membeli ikan gurame kesukaan Arya dan beberapa potong daging untuk ibunya. Saat sedang memilih sayuran, ponselnya berdering. Dari layar terpampang foto Ibu Sari dengan ekspresi serius. "Halo, Bu," sambut Melati, berusaha riang. "Melati, kamu di mana? Aku butuh bantuanmu." Suara Ibu Sari langsung ke inti, tanpa basa-basi. "Saya di pasar, Bu." "Ada apa?" "Pembantu aku pulang kampung mendadak. Apartemen berantakan. Ada tamu penting dari luar negeri besok mau melihat unit yang untuk dijual. Kamu bisa ke sini, bersih-bersih sedikit?" "Arya bilang kamu shift malam kan? Jadi masih ada waktu." Permintaan itu seperti perintah. Dan, bersih-bersih sedikit, dari Ibu Sari biasanya berarti mengepel lantai marmer 3 kamar, membersihkan 3 kamar mandi, dan merapikan semua barang sampai berkilau. Saya harus antar jahitan ibu dulu, Bu. Lalu langsung ke rumah sakit jam 2. "Oh, jahitan itu bisa nanti. Ini urgent. Aku tunggu ya. Jangan lama-lama." Telepon pun ditutup. Melati berdiri sejenak di antara keriuhan pasar, memandangi ponselnya. Lalu, dengan hati berat, dia membatalkan niat mengunjungi ibunya dan menuju apartemen Ibu Sari. 2 jam kemudian, dengan tubuh mulai pegal, Melati menyeka keringat di pelipisnya. Apartemen seluas 150 meter persegi itu sudah berkilau. Ibu Sari, dengan dandanannya yang sempurna, berkeliling melakukan inspeksi. Dia menyentuh permukaan meja marmer dengan ujung jarinya, memeriksa apakah ada debu. "Cukup baik," ujarnya akhirnya, "bukan terima kasih, tetapi penilaian. Lain kali, bawa cairan pembersih kaca yang merek Lux, ya. Yang ini meninggalkan jejak." Melati hanya bisa mengangguk. Dia melihat jam. Hampir pukul 1. Dia harus segera ke rumah sakit. "Arya bilang meetingnya besar hari ini," ucap Ibu Sari tiba-tiba sambil duduk di sofa kulit. "Klien dari Singapura. Kalau deal, komisinya besar. Jadi, kamu jangan ganggu dia dengan telepon atau hal-hal sepele. Biarkan dia fokus." "Saya tidak pernah mengganggunya saat kerja, Bu," jawab Melati lemah. "Itu bagus. Sebagai istri, kamu harus jadi support system, bukan beban. Ingat itu." Pandangan Ibu Sari tajam, seolah mengevaluasi setiap inci dari diri Melati, mulai dari sepatu kets yang sudah usang, celana jeans sederhana, hingga sanggul rambutnya yang praktis. "Dan, coba rawat diri sedikit. Arya kan sering bertemu orang penting. Jangan sampai kamu membuatnya malu." Pukulan itu, meski halus, terasa nyeri. Melati mengepalkan tangannya di balik punggung. "Saya akan berusaha, Bu." "Sudah, kamu pergi sana. Jangan sampai terlambat kerja. Dan ingat pesanku." Perjalanan ke rumah sakit dihabiskan dalam kesunyian. Kata-kata Ibu Sari bergema di kepalanya. Apakah dia memang beban? Apa hal yang kurang dari dirinya? Dia mencintai Arya dengan segenap hati, mengurus rumah dengan baik, bekerja untuk membantu ekonomi meski tak seberapa. Tapi mengapa itu seolah tak pernah cukup? Shift di rumah sakit kali ini berat. Seorang pasien lansia dengan komplikasi diabetes membutuhkan perhatian ekstra. Melati larut dalam tugasnya, merawat dengan kesabaran yang tulus. Saat jam istirahat, dia menelepon Arya. Tidak diangkat. Dia mengirim pesan, "Meeting masih panjang? Jangan lupa makan malam." Pesan dibaca, tapi tidak dibalas. Mungkin sedang sangat sibuk, pikirnya, mencoba mengusir rasa cemas kecil yang mulai menggeliat. Pukul 10 malam, Melati pulang dengan tubuh letih. Rumah di Jalan Kenanga gelap. Arya belum pulang. Dia memanaskan makan malam yang sudah disiapkannya siang tadi, lalu duduk sendirian di meja makan. Keheningan terasa pekat. Dia ingat kata-kata ibunya, "Jaga hubunganmu baik-baik." Apakah ada yang tidak baik?
Arya masih sayang, masih perhatian, meski mungkin sedikit berkurang belakangan ini. Ataukah ini hanya perasaannya saja? Dia mencoba menelepon lagi. Kali ini, Arya mengangkat. Halo, Ti? Maaf, meeting baru selesai. Sekarang lagi ada dinner sama klien. Jangan tungguin aku, kamu tidur saja. Di balik suara Arya, terdengar gemerincing gelas dan suara riuh rendah orang berbicara. Juga, ada suara wanita tertawa di latar. Oke, hati-hati pulangnya, bisik Melati. Iya, sayang ya. Telepon berakhir. Melati membersihkan meja, lalu mandi. Saat akan tidur, dia melihat ponsel Arya yang tertinggal di atas meja rias. Biasanya, dia tak pernah membukanya. Tapi malam ini, sebuah dorongan aning membuatnya mengambilnya. Layar terkunci. Wallpapernya masih foto mereka berdua. Melati tersenyum getir, merasa bersalah telah curiga. Dia letakkan kembali ponsel itu. Tidurnya tidak nyenyak. Dia bermimpi aneh tentang pagar Melati di rumahnya yang tiba-tiba menjadi duri-duri panjang dan tajam, menghalanginya masuk ke dalam rumahnya sendiri. Keesokan paginya, Arya pulang saat Melati sedang menyiapkan sarapan. Dia terlihat sangat lelah, tapi masih sempat mencium kening Melati. Dealnya berhasil? Tanya Melati. Alhamdulillah. Tapi masih banyak kerjaan turunannya. Kayaknya akhir pekan ini aku harus ke kantor lagi. Jangan forsir diri, ya. Aku tahu. Oh iya, ibu telepon kemarin? Dia bilang kamu sudah bantu bersih-bersih. Makasih ya. Tidak apa-apa. Segalanya tampak normal. Terlalu normal. Seperti ketenangan sebelum badai. Hari itu adalah hari libur Melati. Dia berencana menghabiskan waktu dengan ibunya, membantu menjahit dan memasak makanan kesukaannya. Pagi itu cerah. Burung-burung berkicau di pohon manggis depan rumah. Melati sudah hampir selesai menyiapkan kue lumpur untuk dibawa, ketika ponselnya berdering keras, memecah kesunyian pagi. Dari layar muncul nomor yang tidak dikenal. Dengan perasaan campur aduk, Melati mengangkatnya. Halo. Permisi, ini dengan Ibu Melati? Saya tetangga Ibu Tari, di Gang Flamboyan. Suara seorang wanita tua, terdengar panik dan terburu-buru. Iya, saya. Ada apa, Bu? Ibu Tari. Ibu Tari terjatuh di kamar mandi. Kami sudah panggil ambulans. Cepat ke sini, Nak. Cepat. Dunia berhenti berputar. Ponsel hampir terlepas dari genggaman Melati. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat sekeliling, ke dapur yang hangat, ke rumah yang tenang, seolah semuanya tiba-tiba menjadi asing. Arya, bisiknya. Tapi Arya sudah berangkat kerja lebih awal. Dengan tangan gemetar, dia mengambil kunci motor, hatinya bagai dihimpit batu berat. Langkahnya terhuyung-huyung keluar rumah, meninggalkan kue lumpur yang belum matang di atas kompor, dan meninggalkan kehidupan tenangnya yang, tanpa disadarinya, pada detik itu telah berakhir selamanya. Ambulans berwarna putih dan merah itu telah pergi lebih dulu, membawa Ibu Tari ke UGD Rumah Sakit Kartini. Melati mengendarai motornya seperti orang tak waras, menerobos lampu merah, menyalip kendaraan, dengan air mata yang mengaburkan pandangannya. Detak jantungnya berdebar kencang bagai genderang perang, menyesaki telinganya hingga hampir tak mendengar klakson dan teriakan dari sekeliling. Satu-satunya pikiran yang bertahan, Ibu, tunggu aku. Ibu harus baik-baik saja. Rumah sakit Kartini, tempat dia bekerja setiap hari, tiba-tiba terasa asing dan menakutkan. Ia melemparkan motornya sembarangan di parkiran, lalu berlari masuk melalui pintu darurat. Bau antiseptik yang biasa menenangkannya kini terasa menusuk, mengingatkannya pada kemungkinan terburuk. Ibu Tari. Pasien Ibu Tari di mana? Teriaknya pada petugas jaga yang dikenalnya. UGD, Mel. Lari ke belakang, jawab petugas itu, wajahnya berlinang air mata simpati. Di ruang UGD yang sempit dan hiruk-pikuk, Melati menemukan ibunya. Ibu Tari terbaring di atas troli, wajahnya pucat dan tidak simetris, satu sisi mulutnya turun. Selang oksigen menempel di hidungnya, dan para dokter serta perawat sedang sibuk bekerja di sekelilingnya. Monitor di sampingnya menunjukkan grafik detak jantung yang tidak teratur. Ibu, seru Melati, hendak memeluk, tapi seorang perawat menahannya dengan lembut. Melati, sabar. Dokter sedang menangani. Stroke berat, sepertinya. Kata, stroke berat, menggantung di udara, tajam seperti pisau bedah. Melati terpaku.
Tubuhnya lemas hingga harus bersandar di dinding dingin. Dia menyaksikan ibunya, wanita tangguh yang selalu ceria dengan jarum dan kainnya, sekarang tak berdaya, tubuhnya disambangi kabel dan selang. Rasanya seperti mimpi buruk. Tak lama kemudian, seorang dokter wanita dengan rambut disanggul rapi dan kacamata bingkai hitam mendekatinya. Dr. Randa Anindita, spesialis saraf yang terkenal tegas namun sangat kompeten. Anda keluarga Ibu Tari? Suara Dr. Randa Anindita datar, profesional. Saya anaknya. Dia bagaimana, Dok? Kami sudah lakukan CT scan. Ada perdarahan otak yang cukup masif di area basal ganglia. Tekanan darahnya sangat tinggi saat datang. Kondisinya kritis. Kami akan bawa ke ICU untuk observasi ketat dan pertimbangkan langkah selanjutnya. Kritis, Melati mengulangi kata itu, seperti tak paham artinya. Tapi, Ibu bisa sembuh, kan Dok? Dr. Randa Anindita memandangnya dengan sorot mata yang jujur, tanpa sugar coating. Kami akan berusaha maksimal, Nyonya. Tapi Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Otak adalah organ yang sangat rumit. Fokus kita sekarang adalah menstabilkan kondisi dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Kebenaran yang disampaikan tanpa hiasan itu membuat Melati nyaris pingsan. Dia menatap Dr. Randa Anindita, mencari secercah harapan di balik kata-kata itu, tetapi yang ia temukan hanya ketegasan seorang profesional yang tidak ingin memberi janji kosong. Proses pemindahan ke ICU berlangsung dalam suasana mencekam. Melati mengikuti troli tempat ibunya terbaring, menggenggam tangan Ibu Tari yang dingin dan lemas. Ibu kuat, ya. Melati di sini, bisiknya, suaranya parau. Di luar ICU, dia duduk sendiri di kursi plastik yang keras. Baru sekarang dia ingat untuk menelepon Arya. Tangannya gemetar saat mencoba memencet nomornya. Sekali, dua kali, tidak diangkat. Akhirnya, pada panggilan ketiga, Arya menjawab dengan suara sibuk. Ada apa? Aku sedang rapat penting. Arya, ibu kena stroke. Kritis. Di ICU RS Kartini, suara Melati tercekat. Ada hening sejenak di seberang sana. Apa? Serius? Tunggu, aku coba selesaikan rapat ini secepatnya. Aku langsung ke sana. Arya, tolong, aku butuh kamu di sini sekarang, isak Melati. Aku tahu, sayang. Tapi ini klien besar, kontraknya hampir tanda tangan. Sabar ya, aku usahakan. Telepon pun putus. Melati memandang ponselnya, perasaan hampa yang lebih dalam dari kesedihan mulai menyusup. Di saat seperti ini, rapat masih dianggap penting, tapi dia berusaha memahami. Mungkin Arya benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Dia mencoba menghibur diri sendiri. Namun, waktu berlalu. 1 jam, 2 jam. Arya tak kunjung muncul. Yang datang justru Ibu Sari. Mertuanya itu muncul dengan balutan busana necis, tas branded di tangan, wajahnya menunjukkan ekspresi prihatin yang terkesan dipaksakan. Melati, aku baru dengar. Bagaimana kondisi ibumu? Tanyanya, duduk di samping Melati dengan menjaga jarak. Masih kritis, Bu. Di ICU, jawab Melati pendek, matanya tak lepas dari pintu ICU. Ya ampun, naudzubillah. Tapi kamu harus kuat. Arya bilang dia sedang urgent banget, nanti malam pasti datang. Kamu sudah makan? Melati menggeleng. Makan adalah hal terakhir yang dipikirkannya. Ini, tadi aku beli roti. Makan sedikit. Jangan sampai kamu yang sakit, ujar Ibu Sari, menyodorkan paper bag berisi roti yang tampak mahal. Namun nada bicaranya lebih mirip instruksi daripada perhatian tulus. Melati menerimanya dengan dingin, meletakkannya di sampingnya tanpa disentuh. Kehadiran Ibu Sari justru menambah beban. Dia merasa dihakimi, seolah kesedihannya adalah sebuah ketidaknyamanan yang harus segera diatasi. Kamu rencananya gimana? Jaga terus di sini? Kamu kan harus kerja juga, Ibu Sari melanjutkan. Suaranya rendah tapi terdengar jelas di korangan sepi. Saya akan ambil cuti, Bu. Atau kalau tidak bisa, saya keluar saja. Ibu saya yang penting, jawab Melati dengan tegas, untuk pertama kalinya. Ibu Sari mengerutkan kening. Keluar dari kerja? Itu tidak bijak, Melati. Pemasukanmu saja sudah tidak seberapa. Kalau keluar bagaimana? Arya yang harus menanggung semua? Dia sudah sangat terbebani dengan pekerjaan. Setiap kata seperti sengatan lebah. Melati menatap mertuanya. Tak percaya. Ini ibuku, Bu. Dia sendirian.
Aku tahu. Tapi hidup harus terus berjalan. Kamu harus berpikir realistis. Coba cari perawat jaga private saja. Kan ada uang pesangon ayahmu dulu. Uang pesangon ayahnya itu adalah tabungan terakhir Ibu Tari, dan Melati tak mungkin menyentuhnya untuk hal selain kesembuhan ibunya. Dia memilih diam, karena jika berbicara, dia khawatir akan meledak. Ibu Sari akhirnya pergi setelah setengah jam, dengan janji akan mengirimkan makanan bergizi untuk Melati. Janji yang, seperti dugaan Melati, tak akan pernah terwujud. Malam hari, Arya akhirnya datang. Dia terlihat benar-benar lelah, dengan kemeja sedikit kusut. Langsung memeluk Melati erat. Maafkan aku, Ti. Sungguh, tadi tidak bisa ditinggal. Bagaimana kondisi ibu? Pelukan itu seharusnya menghangatkan, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin karena bau parfumnya yang agak berbeda, atau mungkin karena getaran tubuhnya yang terburu-buru. Melati memilih mengabaikan. Masih sama. Dokter bilang 48 jam ke depan krusial. Arya duduk, menghela napas panjang. Kamu harus jaga diri. Aku akan coba atur jadwal agar bisa sering ke sini. Tapi, proyek baru ini sangat menuntut. Mungkin aku sering telat atau tidak bisa setiap malam. Aku paham, kata Melati, meletakkan kepalanya di pundak Arya, mencoba mencari kekuatan. Yang penting kamu ada di sini saat aku butuh. Aku selalu ada untukmu. Sayang, bisik Arya, mengecup keningnya. Tapi matanya, saat melirik ke arah ponsel yang terus bergetar di sakunya, terlihat tak tenang. Hari-hari berikutnya masuk dalam rutinitas yang melelahkan dan penuh kecemasan. Melati benar-benar mengundurkan diri dari pekerjaannya, setelah berbicara dengan Dr. Randa Anindita yang secara tak langsung mendukungnya. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran keluarga di saat seperti ini. Tapi jangan lupa diri sendiri, pesan dokter itu suatu sore, sambil menyerahkan secangkir kopi untuk Melati. Itulah pertama kalinya Melati merasakan perhatian tulus di rumah sakit itu, selain dari rekan perawatnya. Kehidupan Melati berpusat di rumah sakit. Dia tidur di kursi tunggu, mandi seadanya di kamar mandi perawat, dan makan hanya jika ingat. Wajahnya semakin tirus, mata berkantung. Arya datang, tetapi seperti yang dikatakannya, tidak konsisten. Kadang di siang hari sebentar, kadang larut malam hanya untuk menengok. Selalu ada alasan, meeting, klien, survei lokasi, atau kelelahan yang teramat sangat sehingga harus langsung pulang. Suatu sore, saat Melati keluar sebentar dari ICU untuk mencari udara segar, dia melihat Arya berdiri di ujung koridor, dekat tangga darurat. Dia sedang menelepon. Senyuman kecil menghias bibir Arya, sebuah senyuman yang sudah lama tidak Melati lihat diarahkan padanya. Arya tertawa rendah, lalu berkata dengan suara yang sengaja direndahkan tetapi masih tertangkap oleh telinga Melati yang peka karena kesunyian koridor. Jangan khawatir, ya, aku pasti urus, kamu yang jaga kondisi, jangan stres. Saat Arya menoleh dan melihat Melati, ekspresinya berubah seketika menjadi serius, prihatin. Dia cepat-cepat menutup telepon. Kamu di sini. Ibu bagaimana? Siapa tadi? Tanya Melati, hatinya berdebar tidak karuan. Ah, klien. Soal pembayaran termin. Ribet, jawab Arya cepat, lalu merangkul bahu Melati. Ayo, kita ke ibu. Keraguan kecil mulai bersarang. Tapi Melati terlalu lelah dan terlalu takut kehilangan ibunya untuk memikirkannya lebih jauh. Dia mengubur perasaannya. Hingga suatu malam, sekitar 2 minggu setelah Ibu Tari opname, Arya datang sangat larut, hampir pukul 11. Dia mengantuk dan bau minuman keras samar-samar tercium. Melati yang sedang menjaga di depan ICU, langsung menciumnya. Kamu minum? Tanyanya. Hati terasa sesak. Cuma 1 botol bir. Ti. Lembur sama tim. Capek banget, jawab Arya sambil mengusap-usap wajah. Aku mau tidur dulu ya, di kursi sini. Dia segera tertidur. Ponselnya, yang biasanya selalu dalam genggaman, tergeletak di pangkuannya. Getarannya yang berulang akhirnya membuat Melati jengkel. Khawatir mengganggu tidur Arya, dan entah mengapa, didorong oleh rasa penasaran yang menggerogoti, Melati mengambil ponsel itu. Layarnya menyala karena getaran, menampilkan pratinjau pesan dari kontak bernama Nina. Besok kita ketemu lagi ya, sayang. Jaga calon bayimu. Jangan minum lagi, loh. Aku dan si kecil nunggu. Pesan itu terbaca jelas, seperti petir di siang bolong. Melati terpaku, darahnya seolah membeku. Dia memandangi tulisan itu,
lalu memandangi Arya yang tidur dengan wajah tenang. Calon bayimu. Sayang. Dunia berputar. Kursi plastik di bawahnya terasa menghilang. Suara bising di rumah sakit mendadak menjadi senyap. Hanya ada dering telinganya yang nyaring dan detak jantungnya yang mau pecah. Salah kirim. Pasti salah kirim. Mungkin teman kerjanya yang sedang hamil dan bercanda. Atau dia ingin membangunkan Arya, menuntut penjelasan. Tapi tubuhnya lumpuh. Ketakutan yang lebih besar daripada kemarahan menyergapnya. Jika ini benar, maka segala sesuatu, ketidakhadiran Arya, kelelahan yang selalu jadi alasan, telepon-telepon rahasia, menjadi masuk akal. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan ponsel itu kembali di pangkuan Arya, persis seperti posisi semula. Lalu dia berjalan pelan, menjauh, masuk ke dalam kamar kecil. Di balik pintu terkunci, dia membungkuk di depan kloset, muntah tanpa ada isi perutnya. Isakannya tertahan, menyakitkan di dada. Ketika dia keluar, wajahnya dicuci bersih, tetapi matanya merah. Arya masih tertidur. Melati duduk di kursi di seberangnya, memandangi wajah pria yang dia cintai, yang dia kira mencintainya. Di balik pintu itu, ibunya berjuang antara hidup dan mati. Di depannya, suaminya ternyata sedang membangun kehidupan lain. Pada saat itu, di ambang kehilangan terbesarnya, Melati menyadari satu hal, dia sendirian. Dan dalam kesendirian yang paling pilu itu, sebuah benih keras kepala, benih yang tak pernah dikenalnya, mulai bersemi. Tapi untuk sekarang, benih itu masih terpendam sangat dalam, tertutup oleh timbunan rasa sakit, pengkhianatan, dan tugasnya untuk tetap bertahan demi ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke depan. Malam itu, dia tidak tidur. Dia hanya duduk, berjaga, seperti patung yang hatinya perlahan mulai membatu. Seminggu berlalu dalam bayang-bayang pesan singkat itu. Seminggu yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, di mana setiap langkah Melati diukur, setiap kata dipertimbangkan, sementara wajahnya mempertahankan ekspresi datar seorang penjaga yang setia. Ibu Tari masih terbaring di ICU, kondisi stabil namun tak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Monitor yang berdetak dan desis ventilator adalah soundtrack kehidupan Melati yang baru, sebuah kehidupan yang dibangun di atas dasar kepalsuan. Arya hadir dengan jadwal yang tak menentu. Setiap kali dia datang, Melati mengamatinya seperti seorang ilmuwan mengamati spesies asing. Caranya menghindari kontak mata yang terlalu lama, caranya memeriksa ponsel dengan cepat setelah berbunyi, dan yang paling menusuk, caranya tetap bersikap manis, mengusap punggung Melati, menanyakan kabar ibunya, menyuapkan sedikit makanan padanya, seolah-olah dia adalah suami yang paling perhatian di dunia. Setiap gestur kasih sayang itu kini terasa seperti pertunjukan, dan Melati adalah penonton yang dipaksa menonton sandiwara yang membuatnya mual. Namun, dia belum berkonfrontasi. Keraguan-raguan masih menggerogoti. Bagaimana jika salah paham? Bagaimana jika itu hanya lelucon teman kerja yang keterlaluan? Harapan yang naif itu adalah pelindung terakhirnya sebelum terjun bebas ke dalam jurang kepastian yang menghancurkan. Suatu Kamis sore, Dr. Randa Anindita mengizinkan Melati untuk pulang sebentar. Ambil pakaian ganti, mandi yang benar, dan tidur di kasurmu sendiri minimal 6 jam. Ibu kamu butuh kamu kuat, bukan sakit. Perintah dokter itu dengan nada yang tak bisa ditawar. Arya, yang kebetulan datang siang itu, langsung menyambut. Ayo, aku antar. Kamu memang sudah kelelahan. Perjalanan pulang ke Jalan Kenanga dalam mobil Arya sunyi senyap. Melati menatap keluar jendela, melihat dunia beraktivitas normal, sementara dunianya sendiri sedang diambang kehancuran. Arya mencoba mengobrol tentang proyek, tentang rencananya membeli mobil baru nanti, tapi jawaban Melati hanya satu-satunya kata. Rumah terasa dingin dan berdebu. Aroma Melati di pagar sudah tidak lagi semerbak. Melati bernapas lega sesaat, merindukan kenormalan. Aku akan ambil pakaian dan beberapa barang ibu, katanya, menuju kamar. Aku bantuin, ujar Arya, mengikutinya ke dalam. Di kamar, Melati membuka lemari, mengambil beberapa helai baju dan jilbab. Arya berdiri di dekat meja kerjanya, sebuah meja kayu sederhana yang kini dipenuhi tumpukan dokumen dan kertas-kertas proyek. Dia tampak gelisah. Kamu butuh uang tambahan untuk biaya rumah sakit? Tanyanya tiba-tiba, membuka dompet. Ini, ambil dulu. Dia mengulurkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Melati melihatnya, lalu melihat dompet Arya yang terbuka. Di balik selipan kartu kredit, terlihat selembar kertas berwarna merah jambu muda, terlipat rapi. Sebuah desain yang familiar, seperti undangan, atau surat nikah.
Hatinya berhenti berdetak. Kamu punya dokumen penting di sini, Ari. Berantakan sekali, kata Melati. Suaranya tiba-tiba terdengar jauh di telinganya sendiri. Dia melangkah mendekati meja, tangannya, seolah-olah memiliki kehendak sendiri, mulai merapikan tumpukan kertas itu. Jangan, Ti. Itu dokumen kerja, campur aduk nanti. Arya bereaksi cepat, hampir melompat menghalangi. Namun, terlambat. Jari Melati telah menyentuh selembar kertas yang agak tebal dan halus. Dia menariknya. Di atas kertas bergaris kop perusahaan hukum, tercetak rapi formulir pernyataan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Di bagian nama mempelai pria tertulis, Arya Wicaksono. Di bagian nama mempelai wanita, bukan Melati Prabawati, melainkan Nina Andini. Tertanggal 10 hari dari hari ini. Di bagian bawah, sudah ada tanda tangan calon mempelai pria yang sangat dikenalnya. Dan di bagian wali, dengan tulisan anggun namun menusuk, tercantum nama Sari Dewi Wicaksono, ibu mertuanya. Dunia benar-benar runtuh. Suara hilang. Waktu berhenti. Kertas di tangannya terasa membara, membakar setiap selaput rasa percaya yang masih tersisa. Ini bukan pesan singkat yang bisa disangkal. Ini adalah dokumen resmi. Dingin, legal, dan keji. Apa-apa ini? Suara Melati lirih, hampir bukan suara manusia. Arya berdiri pucat. Ekspresi panik, lalu berubah cepat menjadi defensif. Itu bukan apa-apa. Cuma draft, Ti. Buat-buat proyek properti, klien butuh surat nikah palsu untuk akta. Jangan bohong, teriak Melati untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Suaranya pecah dan penuh sakit. Namanya Ibu Sardi di sini. Dan tanggalnya bukan proyek. Arya, ini untuk kamu dan si Nina. Air mata yang selama seminggu ditahan akhirnya meledak, tetapi tidak dalam isakan lemah. Air mata itu mengalir deras di atas wajah yang memerah karena kemarahan dan penghinaan. Siapa dia? Sudah berapa lama? Dan Ibu. Ibu Sari turut menandatangani. Ibu Sari merestui pengkhianatan ini. Arya, yang terkepung, wajahnya berubah. Rasa bersalah yang singkat tergantikan oleh sikap membela diri yang dingin. Kamu pikir ini mudah untukku, Melati? Lihatlah keadaan kita. Kamu sibuk sepanjang waktu dengan ibumu. Rumah berantakan. Hidup kita mandek. Kamu tidak pernah ada untukku lagi. Ibu saya sekarat, raung Melati, melemparkan kertas itu ke wajah Arya. Dia ibu satu-satunya saya. Dan kau malah menyusun rencana nikah lain? Dengan restu ibumu sendiri. Ya, ibu merestui. Karena ibu mengerti yang aku butuhkan, balas Arya, kini sudah tak peduli. Nina mengerti aku. Dia mendukung karierku. Dan dia sudah mengandung anakku, Melati. Anak laki-laki. Sementara kamu, bertahun-tahun tidak memberiku keturunan. Pukulan itu lebih kejam dari segalanya. Melati terhuyung mundur, seperti ditampar. Ketidaksuburan yang selama ini jadi beban rahasianya, yang selalu disalahkannya pada dirinya sendiri, kini dijadikan senjata oleh suaminya untuk membenarkan pengkhianatan. Tiba-tiba, dari pintu kamar, terdengar suara yang dingin dan terkendali. Sudah, Arya. Tidak perlu berteriak. Ibu Sari berdiri di sana. Berdiri dengan anggun dalam setelan linen, tas tangan masih digenggam. Wajahnya tenang, tanpa secuil pun penyesalan. Dia pasti sudah mendengar segalanya. Ibu, desis Melati, tak percaya. Ibu tahu? Ibu setuju ini. Ibu Sari mendekat, matanya memandang Melati dengan pandangan yang biasa ia tunjukkan pada barang yang tidak diinginkan. Melati, cobalah melihat ini dengan kepala dingin. Keadaan sudah berubah. Kamu tidak bisa memenuhi peran sebagai istri untuk Arya. Ibumu sakit parah, dan kamu memilihnya. Itu pilihanmu. Arya butuh kehidupan yang normal, butuh penerus. Nina adalah pilihan yang tepat. Dia dari keluarga baik, pendidikannya bagus, dan yang paling penting, dia bisa memberi Arya keturunan. Setiap kata diucapkan dengan logika yang bengis, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan pergantian pembantu, bukan penghancuran sebuah pernikahan. Melati memandangi wanita yang selama ini ia panggil, ibu, itu, dan yang ia lihat hanyalah seorang musuh yang berwajah familiar. Dia menangis hingga tak ada air mata lagi.
hingga tenggorokannya sakit, hingga kegelapan mulai menyelimuti. Namun, di tengah kegelapan itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Bukan lagi kepasrahan atau keinginan untuk mati, melainkan sebuah titik dingin, sebuah kepastian yang keras seperti baja. Titik itu tumbuh dari puing-puing hancurnya cinta, dari abu penghinaan yang mereka tebarkan. Mereka pikir dia akan hancur. Mereka pikir dia, perempuan perawat honorer yang polos dan penurut, akan menerima nasib, meratap, lalu menghilang dengan damai. Mereka salah. Dengan sisa tenaga, Melati bangkit. Dia pergi ke kamar mandi, mencuci wajahnya yang bengkak. Di cermin, dia melihat seorang asing. Mata yang sama, namun di dalamnya sudah tidak ada lagi kelembutan yang naif. Yang ada adalah sebuah tekad yang keras dan dingin. Dia kembali ke rumah sakit malam itu juga. Di depan pintu Icu, dia memandang ibunya yang tak berdaya melalui kaca. "Ibu," bisiknya, menempelkan tangan di kaca yang dingin. "Mereka sudah menghancurkanku. Tapi aku janji, ini bukan akhir. Aku akan bangkit. Untuk ibu. Dan untuk diriku sendiri." Dia tidak lagi menangis. Dia mengambil ponselnya, menggulir kontak, dan berhenti pada satu nama, Rendra. Sepupunya, seorang pengacara muda yang dulu selalu berkata, "Kalau ada apa-apa, telepon aku." Jarinya menekan tombol telepon. Saat nada sambung berbunyi, Melati menarik napas panjang. Suara yang keluar dari mulutnya tenang, jelas, dan penuh tekad besi. Suara yang tak pernah ia dengar dari dirinya sendiri. "Rendra? Ini Melati. Aku butuh bantuanmu. Ada yang harus kita bicarakan. Tentang pengkhianatan, dan tentang balas dendam yang sah." Nada sambung telepon itu terdengar seperti detak jantung di telinga Melati. 1, 2, 3, lalu terputus. Rendra tidak mengangkat. Mungkin sedang ada urusan, mungkin tengah malam ini bukan waktu yang tepat. Keputusasaan tipis hendak menyelinap kembali, tetapi tekad baja yang baru lahir itu menahannya. Tidak lagi. Dia mengetik pesan singkat. "Ren, aku dalam masalah besar. Butuh bantuan hukum. Telepon aku kapanpun kamu bisa." Dia kirim, lalu menatap ponselnya, berharap. Sebuah titik terang di lorong gelap yang tak berujung. Kembali ke kursi plastiknya di depan Icu, rasanya berbeda. Kursi yang sama, suasana yang sama, tetapi dirinya telah berubah. Air mata telah mengering, digantikan oleh rasa haus, bukan haus akan air, melainkan haus akan keadilan, akan pemahaman, akan kekuatan. Dia masih gemetar, tapi kini gemetar karena amarah yang tertahan, bukan karena ketakutan. Pintu Icu berderak pelan terbuka. Dr. Randa Anindita keluar, melepas masker wajahnya. Matanya yang lelah langsung tertuju pada Melati, dan sepertinya ia menangkap sesuatu yang berbeda dari aura perempuan itu. Wajah Melati pucat pasi, matanya bengkak, namun sorot matanya tajam, seperti kaca yang baru pecah. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dr. Randa Anindita, bukan sekadar basa-basi. Melati mengangkat kepalanya. Dia ingin berbohong, mengangguk saja, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Sebagai gantinya, dia menggeleng perlahan. "Tidak, dokter. Saya tidak baik-baik sama sekali." Dr. Randa Anindita mendekat, duduk di kursi di sebelahnya. Ruang tunggu Icu sepi di larut malam. "Mau cerita?" Biasanya, Melati akan mengunci rapat-rapat penderitaannya. Tapi malam ini, di hadapan dokter yang selama ini jujur dan tegas itu, segalanya meluap. Dengan suara parau dan terputus-putus, dia menceritakan penemuannya, pesan singkat, surat nikah, pengakuan Arya, restu Ibu Sari, kehamilan wanita lain. Dia menceritakan bagaimana dia diusir dari rumahnya sendiri. Setiap kata yang keluar terasa seperti mengeluarkan racun dari lukanya. Dr. Randa Anindita mendengarkan tanpa interupsi. Wajahnya tetap profesional, tetapi garis mulutnya mengeras. Saat Melati selesai, dia menarik napas panjang. "Mereka menjijikan," ucapnya, sederhana namun penuh kekuatan. "Dan kamu berada dalam posisi yang sangat rentan." "Saya tidak tahu harus mulai dari mana," bisik Melati, suaranya kembali lirih. "Dari diri kamu sendiri," jawab Dr. Randa Anindita tegas. "Tubuh dan pikiranmu adalah senjata pertama. Kamu tidak bisa berperang dalam kondisi kelaparan dan kelelahan." Dia berdiri. "Tunggu di sini." Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan sebuah nampan berisi semangkuk sup hangat, roti, dan segelas susu. "Makan. Ini perintah dokter."
Melati, yang selama berhari-hari hanya makan seadanya, tiba-tiba merasa lapar yang amat sangat. Dia menyantapnya dengan lahap, dan air mata berlinang lagi, kali ini karena terharu oleh kebaikan yang tak terduga. Perempuan harus punya tulang punggungnya sendiri, selain Tuhan, ujar Dr. Randa Anindita tiba-tiba, sambil menatap ke arah lorong yang gelap. Aku melihat banyak perempuan di sini, meninggal atau menderita, karena mereka bergantung sepenuhnya pada laki-laki yang salah, atau keluarga yang jahat. Kemandirian itu bukan hanya soal uang, Melati, tapi soal keberanian untuk menentukan nasib sendiri. Kata-kata itu seperti mantra penyembuh sekaligus mantra peperangan. Mereka meresap jauh ke dalam diri Melati. Anak saya laki-laki, jadi saya tidak punya anak perempuan, lanjut Dr. Randa Anindita, suaranya sedikit lebih lembut. Tapi kalau saya punya, saya ingin dia sepertimu, penuh kasih pada ibunya. Dan, saya ingin dia lebih sepertimu yang sekarang, marah, dan tidak mau diam saja. Itulah pengakuan dan dorongan yang dibutuhkan Melati. Sebuah restu dari seorang perempuan kuat yang hampir tidak dikenalnya. Ponselnya bergetar. Rendra. Dia mengangkat dengan gemetar. Halo, Rend. Mel, gimana? Aku tadi lagi sidang. Ada apa sampai butuh bantuan hukum? Suara Rendra ramah namun waspada. Arya. Arya selingkuh. Dia mau nikah lagi diam-diam. Dijadikan istri kedua. Dan Ibu Sari merestui. Mereka mau usir aku dari rumah, ucap Melati, berusaha ringkas namun suaranya bergetar. Diam sejenak di seberang sana. Lalu, suara Rendra berubah, menjadi rendah dan berbahaya. Apa? Dia berani? Itu poligami tanpa izin istri pertama, Mel. Itu melanggar hukum. Dan pengusiran paksa? Itu juga bisa dilaporkan. Kamu di mana sekarang? Di RS Kartini, jagain ibu. Icu. Aku jemput besok pagi. Kita ketemu, kamu cerita semua detailnya. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Jangan konfrontasi lagi. Kumpulkan semua bukti yang kamu punya, sekecil apapun. Screenshot, foto, apa saja. Tapi, bagaimana caranya? Aku tidak punya akses ke barang-barang Arya lagi. Kamu masih punya kunci rumah kamu sendiri, kan? Tanya Rendra. Iya. Besok, sebelum aku jemput, kamu pulang sebentar. Ambil barang-barang pentingmu dan ibumu, surat-surat tanah, buku tabungan, akta nikah, kakak. Semua. Lalu, lakukan sesuatu yang mungkin tidak terlalu etis, tapi dalam situasimu, diperlukan. Suara Rendra terdengar serius. Apa kamu punya ponsel lama yang masih bisa nyala? Atau rekaman suara di ponselmu sekarang? Sebuah ide liar, namun logis, mulai muncul di benak Melati. Ada. Ponsel lamaku yang layarnya retak, tapi masih nyala. Bisa untuk rekaman. Bawa itu. Saat di rumah, coba taruh di suatu tempat yang mereka sering obrolin, mungkin ruang tamu atau dapur, yang tersembunyi tapi bisa menangkap suara. Aktifkan mode perekam. Kita butuh bukti pembicaraan mereka, rencana mereka. Tapi hati-hati. Jangan ketahuan. Kalau merasa tidak aman, jangan dilakukan. Keamananmu nomor 1. Instruksi itu jelas. Melati merasa seperti mata-mata dalam film, tetapi ini nyata. Ini hidupnya. Terima kasih, Rend. Jangan bilang terima kasih. Kita keluarga. Aku tidak akan biarkan mereka menginjak-injakmu. Telepon pun berakhir. Melati menarik napas lega. Untuk pertama kalinya sejak bencana ini dimulai, dia merasa tidak sendirian. Dia punya sekutu. Keesokan paginya, setelah mendapat izin Dr. Randa Anindita, Melati pulang ke Jalan Kenanga dengan taksi. Hatinya berdebar kencang saat mendekati rumah. Apakah Arya atau Ibu Sari ada di sana? Dia membayangkan skenario terburuk. Untungnya, rumah sepi. Dia membuka pintu dengan kuncinya. Rumah masih dalam keadaan berantakan seperti saat dia pergi. Sepertinya Arya tidak pulang semalam. Dengan cepat, seperti pencuri di rumah sendiri, dia menuju lemari besi kecil di kamar ibunya. Dia mengambil semua dokumen penting, sertifikat tanah rumah, buku tabungan Ibu Tari, surat wasiat sederhana almarhum ayah, akta nikahnya dengan Arya, kartu keluarga, ijazah-ijazahnya. Semua dimasukkan ke dalam tas ransel besar. Lalu, dia ingat tugas dari Rendra. Dia mengambil ponsel lamanya dari laci, menyalakannya. Baterai tinggal 20%. Cukup. Dia membuka aplikasi perekam suara.
Lalu, dengan hati-hati, dia melihat sekeliling. Di ruang tamu, ada vas bunga besar berisi bunga plastik di atas rak TV. Itu sempurna. Dia menyelipkan ponsel itu di balik rangkaian bunga plastik, memastikan mikrofon menghadap keluar. Dia aktifkan rekaman, lalu menaruhnya. Sebelum pergi, matanya tertuju pada meja kerja Arya. Rasa sakit dan amarah membuncah. Tapi dia juga penasaran. Dengan sarung tangan dapur, agar tidak meninggalkan sidik jari, dia membuka-buka laci meja itu. Kebanyakan dokumen proyek properti yang tidak dia mengerti. Namun, di lapisan paling bawah, terselip map coklat biasa. Di luarnya tertulis, proyek taman hijau. Dia membukanya. Isinya bukan tentang taman. Itu adalah laporan keuangan, transfer dana dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan nama yang aneh, dan beberapa catatan tulisan tangan Arya yang buru-buru, TRF ke PT Branta atas nama Nina A, 250 JT, dan pencairan dana investasi klien untuk pembelian aset pribadi, 500 JT. Jantung Melati berdebar kencang. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini sesuatu yang lebih besar, lebih kotor. Ini keuangan yang mencurigakan. Dia tidak paham sepenuhnya, tapi instingnya berkata ini penting. Dengan cepat, dia mengambil ponsel barunya dan memotret setiap halaman di dalam map itu. Puluhan foto. Lalu dia mengembalikan semuanya persis seperti semula. Tas ranselnya penuh dengan dokumen dan rahasia. Dia meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya dengan perasaan sebagai orang asing. Saat mengunci pintu, dia tahu mungkin dia tidak akan kembali sebagai penghuni. Tapi dia akan kembali sebagai sesuatu yang lain, sebagai pihak yang menuntut hak. Rendra menjemputnya dengan mobil sederhana. Di sebuah kedai kopi yang sepi, Melati menceritakan segalanya dengan lebih rinci, sambil menunjukkan bukti-bukti foto dan dokumen. Rendra, dengan wajah semakin serius, mengamati setiap detail. Ini lebih buruk dari yang aku kira, gumam Rendra setelah selesai. Poligami tanpa izin sudah jelas. Tapi ini, dia menunjuk foto-foto dokumen keuangan, ini bisa jadi indikasi pencucian uang atau penggelapan dana investasi. Arya main api. Dan Ibu Sari pasti terlibat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Melati. Pertama, kita bikin kronologi kejadian. Semua bukti kita simpan dengan baik, backup di cloud. Kedua, kita urus pelaporan poligami tanpa izin ke pengadilan agama. Itu bisa jadi dasar untuk gugatan cerai dengan posisi kamu sebagai pihak yang dirugikan. Ketiga, Rendra menatap Melati. Kamu siap untuk perang yang mungkin panjang dan kotor? Mereka akan membalas. Mereka akan memfitnah. Ibu Sari punya uang dan koneksi. Melati menatap secangkir kopi di hadapannya. Dia melihat bayangan wajahnya yang kurus di permukaan cairan hitam itu. Di dalam bayangan itu, dia juga melihat wajah ibunya yang terbaring tak berdaya, dan wajah Arya yang penuh kebohongan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya kering dan penuh tekad. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikalahkan, Ren. Yang tersisa hanya diri saya dan ibu. Dan saya memilih untuk bertarung. Senyum tipis mengembang di bibir Rendra. Bagus. Maka kita mulai dari yang mendasar. Kamu butuh tempat tinggal aman. Tinggal sementara di apartemen kecil punyaku dulu. Kamu butuh uang untuk hidup dan biaya rumah sakit. Kita akan ajukan permohonan nafkah sementara dari Arya lewat pengadilan. Dan kamu butuh pekerjaan. Apa kamu mau kembali ke rumah sakit? Melati berpikir. Rumah sakit adalah tempat di mana dia menemukan kekuatan dari Doktoranda Anindita. Tapi itu juga tempat di mana dia paling rentan. Saya butuh pekerjaan yang lebih fleksibel, agar bisa tetap jaga ibu dan urus kasus ini. Mungkin, jaga toko online atau kerja freelance. Aku punya kenalan yang butuh asisten virtual. Jam kerja fleksibel. Mau aku coba? Iya. Terima kasih. Rencana mulai terbentuk. Langkah pertama adalah keamanan dan stabilitas. Lalu, serangan balik hukum. Malam itu, di apartemen kecil Rendra yang bersahaja, Melati duduk sendirian di balkon. Kota berkelap-kelip di bawahnya. Dia memegang ponsel lamanya yang telah dia ambil kembali dari rumah tadi siang, dengan rekaman yang ternyata hanya berisi suara TV dan derit pintu. Kegagalan kecil itu tidak membuatnya patah arang. Malah mengajarkannya untuk lebih cermat. Dia membuka galeri fotonya, melihat lagi foto-foto dokumen keuangan Arya. Dia tidak mengerti semua istilahnya, tapi dia tahu ini senjata. Lalu,
Dia membuka rekaman suara percakapannya dengan Arya dan Ibu Sari. Dia diam-diam merekam saat konfrontasi dengan aplikasi di ponsel barunya. Suara mereka yang dingin dan menghina masih sama sakitnya. "Ini bukan sekadar untukku, Ibu," bisiknya pada angin malam, seolah-olah ibunya bisa mendengar. "Ini untuk semua perempuan yang dikhianati, yang dianggap lemah, yang suaranya coba dibungkam." Dari puncak abu kehancurannya, api tekad itu bukan hanya membara. Api itu kini mulai menyala, terang dan terarah. Perjalanan panjang telah dimulai. Dan Melati, perempuan yang dulu hanya tahu mengasuh dan menyayangi, kini telah mengasah pikirannya menjadi pisau, dan kesabarannya menjadi strategi. Pertempuran belum dimulai, tapi persiapan sudah dilakukan. Dan dalam persiapan itu, dia menemukan sesuatu yang hilang, rasa kendali atas hidupnya sendiri. Itu adalah awal dari segala sesuatu. 2 bulan telah berlalu sejak petaka itu mulai. 2 bulan yang dijalani Melati dalam ritme baru yang melelahkan namun penuh tujuan. Hidupnya sekarang terbagi dalam 3 poros. Kamar Icu tempat Ibu Tari masih terbaring dengan kondisi vegetatif namun stabil. Apartemen kecil Rendra yang menjadi markas perencanaan hukum. Dan dunia maya tempatnya bekerja sebagai asisten virtual untuk sebuah perusahaan konsultan kecil milik kenalan Rendra. Dia telah berubah. Wajahnya yang tiru sekarang tampak lebih tegas. Sorot matanya lebih fokus. Rambut yang dulu selalu diurai atau disanggul sederhana, kini dipotong pendek sebahu, praktis. Dia belajar mengenakan blazer bekas pemberian Rendra yang disesuaikan, memberinya kesan lebih profesional saat harus menghadiri pertemuan dengan pengacara atau ke pengadilan. Perubahan itu bukan sekadar fisik, itu adalah zirah pelindung. Di pengadilan agama, gugatan cerainya dengan Arya sudah didaftarkan, dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama. Permohonan nafkah sementara juga diajukan. Rendra, dengan cermat, telah membangun kasus berdasarkan poligami tanpa izin dan penganiayaan psikis. Namun, proses hukum bergerak lambat, seperti gerakan glacier. Setiap sidang selalu diwarnai dengan pengajuan keberatan dan permintaan penundaan dari pengacara Arya yang mahal. Sementara itu, di dunia nyata, Arya dan keluarganya telah melangkah lebih jauh. Melati mengetahui dari riset diam-diamnya di media sosial bahwa pernikahan Arya dengan Nina telah berlangsung. Hanya upacara kecil, katanya, karena situasi. Tapi foto-foto yang diunggah Ibu Sari ke akun Instagramnya yang privat, yang berhasil diakses Melati karena Arya dulu pernah login di laptop lama di rumah, menunjukkan pesta yang cukup meriah di sebuah garden restaurant eksklusif. Nina, dengan gaun pengantin sederhana namun elegan dan perut yang sudah membulat, berdiri di samping Arya dengan senyum kemenangan. Ibu Sari ada di tengah mereka. Tersenyum puas, lengannya melingkari bahu Nina. Gambar itu seperti pisau yang memutar-mutar di dalam luka Melati, tetapi dia tidak menangis lagi. Dia menyimpan screenshotnya, mengarsipkannya di folder bertajuk, bukti. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir Melati tenggelam dalam kesedihan dan urusan rumah sakit. Mereka tidak tahu bahwa dari balik layar komputernya, di sela-sela mengetik laporan untuk klien dan memantau kondisi ibunya, Melati sedang menyusun puzzle. Potongan puzzle terbesar datang dari arah yang tak terduga, Dr. Randa Anindita. Suatu sore, saat Melati sedang duduk di ruang istirahat perawat sambil menyantap makan siang sederhana, Dr. Randa Anindita menghampirinya. "Ada waktu sebentar?" tanyanya. Mereka pergi ke taman kecil di atap rumah sakit. Di sana, dengan pemandangan kota di bawah mereka, Dr. Randa Anindita berbicara tanpa basa-basi. "Kebetulan, suami saya adalah jaksa di Kejaksaan Tinggi. Saya ceritakan sedikit situasimu, tanpa menyebut nama, tentunya." Dia bilang, untuk kasus seperti ini, bukti finansial seringkali lebih ampuh daripada bukti perselingkuhan di pengadilan. Terutama jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau dana. Melati mendengarkan dengan saksama. "Saya punya beberapa dokumen yang mencurigakan, Dok. Tapi saya tidak mengerti sepenuhnya. Bawa ke saya. Suami saya mungkin bisa melihat sekilas, memberitahu apakah ada yang patut dilaporkan ke OJK atau PPATK. Tapi ingat, ini jalur berisiko. Jika Arya terlibat hal-hal kotor, dia akan lebih berbahaya saat terpojok." "Saya sudah siap dengan risikonya," jawab Melati yakin. Malam itu, di apartemen, Melati dan Rendra memeriksa kembali foto-foto dokumen proyek Taman Hijau. Dengan bantuan Dr. Randa Anindita yang menanyakan pada suaminya secara informal, mereka mulai mendapat pencerahan. Transfer besar ke PT Branta, yang disebut-sebut sebagai vendor landscape, ternyata adalah perusahaan cangkang. Pencairan dana klien untuk pembelian aset
tanpa bukti transaksi yang sah sangat mencurigakan. Ada pola, dana dari investor kecil-kecilan, biasanya dari para pensiunan yang dijanjikan bagi hasil dari investasi properti, dikumpulkan, lalu dialirkan ke beberapa perusahaan lain, sebelum akhirnya masuk ke rekening pribadi. Ini seperti skema Ponzi atau penggelapan dana investor, gumam Rendra, matanya berbinar. Ini bukan lagi kasus perdata, Mel. Ini bisa pidana. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat, bukan? Tanya Melati. Foto dokumen ini mungkin tidak cukup. Kita butuh akses ke komputer atau email Arya. Rendra berpikir, itu sulit dan ilegal jika kita bobol. Tapi, bagaimana jika dia yang memberikannya pada kita? Maksudmu? Kita buat situasi di mana dia lengah, atau kita manfaatkan orang dalam? Orang dalam. Satu-satunya, orang dalam, di pihak Arya yang mungkin bisa diakses adalah pembantu rumah tangga Ibu Sari. Namun, setelah kejadian dulu, Melati yakin Ibu Sari sudah mengganti pembantunya dengan orang yang sangat loyal. Kemudian, sebuah ide gila muncul di benak Melati. Ide yang memanfaatkan rasa percaya diri berlebihan Arya. Arya punya laptop kerja yang selalu dia bawa. Tapi dia juga punya desktop di rumah saya dulu, ujar Melati. Dia mungkin masih menganggap rumah itu aman, karena saya sudah tidak tinggal di sana dan ibu sakit. Dia mungkin masih menyimpan data di sana. Kamu punya akses? Tanya Rendra. Saya masih punya kunci. Dan saya tahu dia punya jadwal meeting luar kota besok, dari status WhatsApp-nya yang masih bisa saya lihat, karena dia belum memblokirnya. Ibu Sari juga ada acara arisan besar besok siang. Rumah mungkin kosong. Terlalu riskan, Mel. Bagaimana jika dia pasang kamera? Atau tetangga yang melapor? Saya akan pakai alasan yang logis, menjemput beberapa barang pribadi dan barang ibuku yang sangat dibutuhkan di rumah sakit. Itu hak saya. Saya akan datang pada siang hari bolong, terang-terangan. Dan, untuk komputer, saya tidak akan mencurinya. Saya hanya akan mencolokkan ini. Melati mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya. USB rubber ducky. Kenalan di kantor virtual tempat saya kerja yang ahli IT memberikannya. Dia dengar cerita saya dan ingin membantu. Begitu dicolokkan ke komputer, dia akan secara otomatis menjalankan skrip untuk menyalin semua file tertentu, berdasarkan ekstensi seperti PDF, XLS, Doc, dan file email, ke dalam flash disk ini, dalam hitungan menit, dan meninggalkan jejak yang minimal. Rendra terkesima. Kamu sudah memikirkan segalanya. Saya belajar, Ren. Diam-diam, saya belajar banyak hal. Ada kilat keras di mata Melati. Mereka mengira saya bodoh. Saya akan buktikan sebaliknya. Rencana itu dijalankan dengan detil militer. Esok harinya, pukul 11 siang, Melati pulang ke rumah kenanga dengan taksi. Seperti yang diharapkan, rumah sepi. Tetangga yang melihatnya hanya melambai, penuh simpati. Jagain ibunya ya, Mel, panggil seorang ibu. Melati membalas dengan senyum tipis dan anggukan. Dia masuk, jantung berdebar kencang. Dia langsung menuju kamar ibunya, mengambil beberapa pakaian dan foto lama sebagai alibi. Lalu, dengan langkah cepat namun tenang, dia menuju kamar yang dulu jadi kamar mereka. Meja kerja Arya masih ada di sana, dan desktop PC-nya masih terpasang. Dia menarik napas, mengenakan sarung tangan kain tipis, lalu menekan tombol power. Komputer menyala, meminta password. Ini adalah momen kritis. Melati mencoba beberapa kombinasi yang mungkin. Tanggal lahir Arya, nama mereka digabung, plat mobilnya. Tidak berhasil. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Waktu terus berjalan. Lalu, tiba-tiba, dia ingat sesuatu. Arya itu orang yang praktis dan sedikit arogan. Dia sering menggunakan password yang sama untuk banyak hal dulu. Dan dulu, saat mereka baru menikah, Arya pernah memberitahunya password sebuah file penting, nama anak pertama yang mereka harapkan, digabung dengan tahun pernikahan mereka. Bintang 2020. Dengan jari gemetar, Melati mengetikkannya. Klik. Desktop terbuka. Dia hampir terpekik lega. Tapi tidak ada waktu. Dia segera mencolokkan flash disk khusus itu ke port USB. Seperti yang dijelaskan teman IT-nya, lampu kecil pada flash disk itu berkedip cepat. Sebuah jendela kemenprom terbuka dan tertutup dengan sendirinya, penuh dengan baris kode yang bergulir cepat. Prosesnya memakan waktu kurang dari 4 menit. Saat lampu flash disk berhenti berkedip dan menyala tetap,
Melati mencabutnya dengan hati-hati, lalu mematikan komputer. Dia membersihkan segala jejak, memastikan segala sesuatu kembali seperti semula. Lalu, dengan tas berisi pakaian dan flash disk berisi rahasia di sakunya, dia meninggalkan rumah itu. Dia tidak melihat ke belakang. Di apartemen, bersama Rendra, mereka memasukkan flash disk ke laptop Rendra yang aman. Isinya mencengangkan. Ratusan file, termasuk email-email Arya yang diekspor. Mereka menemukan utas email antara Arya dengan seorang notaris yang mengatur pernikahan Siri dengan Nina jauh sebelum Ibu Tari sakit. Mereka menemukan percakapan dengan Ibu Sari tentang menyingkirkan Melati dengan cara halus, dengan memanfaatkan tekanan kejiwaan akibat sakit ibunya. Mereka menemukan laporan keuangan lengkap, proyek Taman Hijau, yang menunjukkan penyimpangan dana miliaran rupiah. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan draft perjanjian pranikah antara Arya dan Nina yang sangat merugikan Melati, serta klausul yang menyatakan bahwa rumah di Jalan Kenanga akan dikembalikan kepada Ibu Sari, yang mengklaim pernah menyetor dana untuk renovasi. Setelah persoalan dengan pihak pertama, Melati, diselesaikan. Mereka sudah merencanakan untuk merampas rumah ibumu juga, desis Rendra, marah. Melati merasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena betapa dalamnya kebusukan itu. Mereka ingin menghabisi segala yang dimilikinya, suami, harga diri, dan sekarang, tempat tinggal terakhir. Ini sudah cukup, Ren? Tanyanya, suara datar. Lebih dari cukup. Kita punya bukti untuk memperkuat gugatan perdata kita. Dan untuk pidana, kita perlu memutuskan. Melaporkan kejaksaan berarti perang terbuka. Mereka akan pukul balik dengan segala cara. Melati berdiri, berjalan ke balkon. Malam itu berangin. Dia memandang kota yang terus bergerak, tak peduli pada drama hidupnya. Saya tidak ingin hanya menang di pengadilan agama, Ren. Saya ingin mereka paham bahwa yang mereka lakukan bukan hanya melukai saya. Itu kejahatan. Pada saya, pada ibu saya, dan pada para investor yang mungkin sudah mereka tipu. Dia menoleh pada Rendra. Saya ingin mereka diadili. Semuanya. Keputusan itu berat. Itu berarti menguak seluruh kehidupan Arya, menarik perhatian media, dan menghadapi kemarahan Ibu Sari yang tak terkira. Tapi Melati sudah sampai di titik di mana rasa takut kalah dari rasa keadilan. Kalau begitu, kata Rendra, menutup laptop dengan hati-hati, besok kita akan temui suami Dr. Randa Anindita secara resmi. Bawa semua bukti ini. Dan kita siapkan mental untuk badai yang akan datang. Sebelum tidur malam itu, Melati mengunjungi ibunya di Icu. Dia duduk di samping tempat tidur, memegangi tangan Ibu Tari yang dingin. Monitor menunjukkan tanda-tanda vital yang stabil, monoton. Ibu, bisiknya. Hari ini saya mengambil langkah yang sangat besar. Mungkin berbahaya. Tapi saya ingat pesan ibu, bahwa perempuan harus kuat. Ibu yang kuat, menjahit sendirian membesarkan saya. Sekarang giliran saya jadi kuat, untuk ibu dan untuk diri saya sendiri. Seolah-olah ada respons, jari Ibu Tari bergerak sangat halus, nyaris tak terlihat. Sebuah refleks, kata ilmu kedokteran. Tapi bagi Melati, itu adalah sebuah tanda. Sebuah restu dari alam bawah sadar ibunya. Dia meninggalkan rumah sakit dengan langkah yang mantap. Jalan sunyinya mungkin masih panjang dan penuh ranjau. Tapi dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dia sekarang membawa obor yang dinyalakan oleh kemarahan yang suci dan kecerdasan yang diasah dalam penderitaan. Puzzle-puzzle kelam mereka telah berhasil dibongkar satu persatu. Sekarang, saatnya menyusun puzzle itu menjadi gambar yang utuh. Sebuah gambar yang akan mempertontonkan kebobrokan mereka di hadapan hukum, dan yang lebih penting, di hadapan hati nurani mereka sendiri, jika masih ada. Ruangan di Kejaksaan Tinggi itu terasa dingin, bukan hanya karena AC yang bekerja terlalu keras, tetapi juga karena aura formalitas yang kaku. Melati duduk di kursi kayu keras, di seberang meja besar tempat duduk seorang pria berwajah tenang namun bermata tajam, Bapak Bagus, suami Dr. Randa Anindita. Di sebelahnya, Rendra dengan setelan jasnya yang terbaik. Di atas meja, ada sebuah laptop dan beberapa map berisi printout bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Data ini cukup kuat sebagai indikasi awal, ujar Bapak Bagus setelah hampir 1 jam memeriksa. Suaranya datar, profesional. Ada beberapa titik yang menarik, pengaliran dana investor ke perusahaan cangkang, ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi di proyek-proyek Arya Wicaksono, serta transaksi besar ke rekening pribadi atas nama Nina Andini yang tidak jelas hubungannya dengan pekerjaan. Ini bisa dikategorikan sebagai dugaan penggelapan dan atau pencucian uang.
Apalagi dengan adanya dokumen perjanjian yang bermasalah terkait aset. Melati mengangguk, mencerna setiap kata. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami bisa menerima laporan resmi dari Anda sebagai pihak yang merasa dirugikan secara tidak langsung, karena ini berpotensi menghancurkan harta bersama jika perusahaan suami Anda bangkrut. Namun, prosesnya akan panjang. Kami perlu berkoordinasi dengan PPATK untuk pelacakan aliran dana, dan mungkin dengan kepolisian untuk penyidikan. Dan, matanya menatap Melati, Anda harus siap. Begitu laporan ini resmi, mereka akan tahu. Konflik akan terbuka sepenuhnya. Saya siap, Pak, jawab Melati tanpa ragu. Rasa takutnya telah berubah menjadi bahan bakar. Baik. Rendra, tolong bantu Nyonya Melati menyusun laporan yang komprehensif. Saya akan beritahu tim kami untuk memproses prioritas. Bapak Bagus berdiri, mengulurkan tangan. Dan untuk kasus poligami tanpa izin di pengadilan agama, bukti-bukti finansial ini akan sangat memperkuat posisi Anda. Tunjukkan bahwa suami Anda tidak hanya tidak setia, tetapi juga melakukan tindakan yang dapat merugikan Anda secara finansial. Itulah titik baliknya. Dengan dukungan dari dalam sistem, perjuangan Melati tidak lagi sendirian. Namun, seperti yang diprediksi, badai segera datang. Beberapa hari setelah laporan resmi diajukan dan gugatan perdata dengan lampiran bukti baru diajukan ke pengadilan, serangan balik diluncurkan. Dimulai dari media sosial. Sebuah akun anonim mulai menyebarkan narasi bahwa Melati adalah istri yang tidak becus, mandul, dan serakah. Postingan itu menyebut bahwa Melati meninggalkan rumah tangga untuk bersenang-senang, dan kini menuntut harta gonogini yang besar setelah suaminya sukses. Beberapa foto Melati yang terlihat kurus dan lesu di rumah sakit diedit sedemikian rupa untuk terlihat seperti sedang berpesta. Narasi itu diambil dan disebar oleh beberapa akun buzzer lokal. Lalu, Ibu Sari muncul di televisi swasta lokal dalam sebuah talk show bertema konflik keluarga. Dengan dandanan sempurna dan air mata yang tampak dipaksakan, dia bercerita tentang betapa sulitnya mengurus menantu yang tidak kooperatif dan emosional tidak stabil karena tekanan sang ibu yang sakit. Kami hanya ingin Arya bahagia. Dia butuh pendamping yang bisa memberinya keturunan dan mendukung karirnya. Melati, sayang sekali, dia memilih ibunya. Kami menghargai itu. Tapi Arya juga punya hak untuk bahagia, ratapnya, memainkan kartu korban dengan mahir. Arya sendiri tidak banyak bicara di publik, tetapi dalam sidang perdata yang semakin panas, pengacaranya terus menyerang karakter Melati, menyebutnya sebagai gold digger yang memanfaatkan musibah ibunya untuk mengeruk harta Arya. Melati terjepit. Rasa malu dan kemarahan membara. Dia ingin membalas, meneriakkan kebenaran ke seluruh dunia. Tapi Rendra dan Dr. Randa Anindita menahannya. Jangan turun ke level mereka, nasihat Dr. Randa Anindita suatu malam di rumah sakit, setelah melihat Melati hampir menangis karena komentar jahat di Instagram. Kebenaranmu tidak butuh teriakan. Butuh bukti dan ketenangan. Lihat, mereka yang berteriak, itu karena mereka takut. Rendra punya strategi lain. Dia menghubungi seorang jurnalis investigatif yang dia kenal dari kampus dulu, seseorang yang memiliki integritas. Mereka memberinya sebagian bukti, tanpa menyebut nama, tentang skema finansial mencurigakan di dunia properti. Buatlah feature tentang bahaya investasi bodong properti, dengan case study samaran. Biarkan publik mulai bertanya, kata Rendra. Sementara pertempuran di ruang publik dan pengadilan berkecamuk, medan perang utama Melati tetaplah di kamar Icu. Dan di sanalah pukulan paling berat datang. Suatu pagi, saat Melati baru tiba setelah sidang yang melelahkan, perawat jaga mendatanginya dengan wajah tegang. Mel, kondisi Ibu Tari menurun. Tekanan darahnya drop, saturasinya turun. Dokter Anindita sudah di dalam. Melati terpaku. Dunia yang sudah goyah akibat gempuran fitnah dan tekanan hukum, runtuh sepenuhnya. Dia menempelkan diri di kaca Icu, melihat para dokter dan perawat berkerumun di sekitar tempat tidur ibunya. Bunyi monitor menjadi tidak teratur. Detak jantungnya melemah. Dr. Randa Anindita keluar sejenak, wajahnya serius. Ada perdarahan baru di otak. Komplikasi. Kami berusaha, Melati. Tapi, kamu harus siap. Tidak. Ibu, jangan. Isak Melati, tubuhnya lemas. Semua kekuatan, semua tekad baja yang dibangun selama berbulan-bulan, mencair seketika. Dia kembali menjadi anak kecil yang ketakutan, akan kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Dia berlutut di korangan, berdoa, menangis, memohon. Di saat yang sama,
Ponselnya terus berdering. Rendra. Pengacara Arya. Bahkan, sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal yang kemudian mengirim pesan ancaman. Urus saja ibumu yang mau mati. Jangan macam-macam lagi kalau kau masih sayang nyawanya. Ancaman itu membekukan darahnya. Apakah ini kebetulan? Atau ada hubungan antara penurunan kondisi ibunya dengan perang yang sedang dia jalani? Pikiran paranoid menyergapnya, tetapi di tengah keputusasaan, dia tidak punya energi untuk memikirkannya. Beberapa jam yang terasa seperti abad berlalu. Dr. Randa Anindita keluar lagi, kali ini dengan wajah yang sangat lelah. Dia duduk di samping Melati yang masih terduduk di lantai. Kami berhasil menstabilkan untuk sementara, katanya, suara serak. Tapi fungsi otaknya sudah sangat minim. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan multi-organ. Ini, mungkin waktunya tidak lama lagi, Melati. Melati memandang dokter itu. Matanya kosong. Apa saya harus membiarkannya pergi, dok? Itu keputusan yang paling sulit. Tapi mempertahankan tubuhnya dengan mesin, sementara jiwanya sudah, itu adalah penderitaan lain. Kamu harus bicara padanya. Dia mungkin bisa mendengar. Malam itu, setelah izin khusus, Melati duduk di samping tempat tidur ibunya, memegangi tangannya. Semua kebisingan dunia, fitnah, sidang, ancaman, dendam, seolah mereda. Hanya ada dia dan ibunya. Ibu, bisiknya, air mata mengalir tanpa henti. Ibu, saya lelah. Sangat lelah. Mereka menghancurkan segalanya. Tapi ibu tahu, ibu adalah alasan saya masih bertahan. Kalau ibu pergi, untuk apa semua ini? Dia menceritakan segalanya, perlahan. Tentang pengkhianatan Arya, tentang rencana jahat Ibu Sari, tentang bukti-bukti yang dia kumpulkan, tentang perang yang sedang dia hadapi. Dia bercerita seperti seorang anak yang pulang ke rumah setelah hari yang sangat buruk. Tapi saya janji, Ibu, saya tidak akan menyerah. Saya akan buktikan bahwa anak Ibu tidak lemah. Bahwa cinta dan ketulusan itu tidak kalah dengan kelicikan. Ibu ajari saya itu. Dia memeluk tubuh ibunya yang dingin, meletakkan kepalanya di dada yang naik turun pelan karena ventilator. Ibu boleh istirahat, kalau ibu lelah. Saya akan baik-baik saja. Saya janji. Saya akan hidup dengan cara yang membuat ibu bangga. Esok paginya, tepat saat fajar menyingsing, monitor di samping tempat tidur Ibu Tari mengeluarkan bunyi panjang yang datar. Garis hijau yang selama ini bergelombang, menjadi lurus. Melati ada di sana. Dia tidak menjerit. Dia hanya memandangi wajah ibunya yang tiba-tiba terlihat sangat damai, bebas dari segala selang dan kabel. Dia mencium kening ibunya untuk terakhir kali. Selamat jalan, Ibu. Terima kasih untuk segalanya. Kehilangan itu menghancurkan, tetapi anehnya, juga membebaskan. Beban terberatnya, ketakutan akan kehilangan, telah terjadi. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa mereka ancam. Ibunya telah pergi dengan tenang. Dalam duka yang mendalam itu, tekad Melati menemukan bentuknya yang paling murni dan paling keras. Dia tidak lagi berjuang hanya untuk dirinya dan ibunya. Sekarang, dia berjuang untuk membuktikan pada arwah ibunya, bahwa pelajaran tentang kejujuran dan ketangguhan yang dia tanamkan, tidak sia-sia. Pemakaman Ibu Tari sederhana namun penuh hormat. Banyak tetangga, rekan kerja lama Melati, dan beberapa staf rumah sakit hadir. Dr. Randa Anindita datang dengan suaminya. Rendra mengatur segalanya. Yang tidak hadir, tentu saja, adalah Arya dan Ibu Sari. Mereka bahkan tidak mengirimkan karangan bunga. Itu adalah penghinaan terakhir yang justru semakin mengkristalkan niat Melati. 3 hari setelah pemakaman, Melati menghadap Bapak Bagus lagi. Matanya masih merah, tapi suaranya mantap. Pak, dengan meninggalnya ibu saya, rumah di Jalan Kenanga kini sepenuhnya adalah hak saya, sebagai satu-satunya ahli waris. Saya ingin itu disita sebagai barang bukti atau diamankan, karena ada upaya dari keluarga Arya untuk mengklaimnya. Dan, saya ingin mempercepat proses pidana. Saya tidak punya alasan lagi untuk menunggu. Bapak Bagus mengangguk, penuh hormat. Kami akan proses. Dan untuk kasus perdata, dengan bukti baru tentang ancaman dan tekanan psikis yang Anda alami, ditambah dengan kondisi berduka, saya rasa hakim akan melihat sisi Anda dengan lebih jelas. Benar saja. Sidang-sidang berikutnya berubah. Ketika pengacara Arya kembali menyerang karakter Melati, hakim, seorang wanita paruh baya, memotongnya.
Kami di sini bukan untuk mengadili kesuburan atau kesetiaan seorang istri berdasarkan gosip. Kami di sini untuk melihat fakta hukum. Dan fakta hukum menunjukkan poligami tanpa izin, serta indikasi pengelolaan harta bersama yang tidak baik. Sementara itu, artikel investigasi tentang modus investasi properti bodong mulai beredar. Meski tidak menyebut nama, deskripsi proyek dan modus operasinya sangat mirip dengan yang dilakukan Arya. Beberapa korban potensial mulai muncul, bertanya-tanya. Nama perusahaan Arya mulai menjadi perbincangan yang kurang sedap di kalangan terbatas. Arya dan Ibu Sari mulai panik. Mereka mengirimkan tawaran perdamaian melalui pengacaranya. Mereka akan memberi Melati sejumlah uang tunai yang cukup besar, asalkan Melati mencabut semua laporan pidana dan gugatan perdata, serta menyerahkan rumah. Melati, yang duduk di apartemennya mendengarkan tawaran itu dari Rendra, hanya tersenyum tipis. Itu adalah senyum pertama yang tulus sejak ibunya meninggal, namun berisi kepahitan dan kemenangan. Katakan pada mereka, ucap Melati, suaranya jernih dan dingin seperti es, bahwa saya tidak menjual keadilan. Dan saya tidak lagi menjual harga diri. Pertempuran ini tidak lagi tentang uang atau rumah. Ini tentang pertanggungjawaban. Mereka bisa menyimpan uang mereka untuk membayar pengacara yang lebih banyak. Karena pertempuran baru saja dimulai. Dia menutup telepon. Di luar jendela, langit mendung, pertanda hujan. Tapi Melati tidak takut badai lagi. Dia telah melewati badai terbesar dalam hidupnya, kehilangan. Sekarang, dia adalah badai itu sendiri. Dan dia akan menyapu bersih segala kebohongan dan kejahatan yang mereka bangun, sampai hanya kebenaran yang tersisa, keras dan tak terbantahkan, seperti nisan ibunya di pemakaman. 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk mengubah lanskap hidup seseorang. Bagi Melati, 6 bulan pasca kepergian ibunya adalah periode transformasi total. Dia tidak lagi perempuan yang hanya bereaksi, dia kini perempuan yang bertindak dengan presisi dan kesabaran yang mengerikan. Keputusan untuk tidak menerima perdamaian adalah titik kritis. Itu membuat Arya dan Ibu Sari kalang kabut. Tawaran mereka yang dinaikkan berkali-kali hanya berbalas dengan senyap dari pihak Melati, yang jauh lebih menakutkan daripada negosiasi. Di pengadilan agama, putusan akhir keluar. Dengan bukti-bukti poligami tanpa izin yang kuat, ditambah dengan bukti penyimpangan finansial Arya yang berpotensi merugikan harta bersama, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Melati. Arya diwajibkan membayar nafkah iddah, mut'ah, serta membagi harta bersama. Rumah di Jalan Kenanga, yang sudah jelas atas nama Ibu Tari dan kini menjadi warisan Melati, tidak tersentuh. Selain itu, karena tindakan Arya yang dinilai semena-mena, hakim juga memberikan hak kepada Melati atas sebagian saham di perusahaan Arya yang nilainya setara dengan separuh dari nilai investasi awal yang berasal dari tabungan mereka berdua di awal pernikahan. Itu adalah kemenangan hukum yang signifikan. Tapi bagi Melati, ini baru babak pertama. Babak kedua, yang lebih menentukan, terjadi di ruang sidang pidana. Laporan ke kejaksaan berbuah. PPATK menemukan aliran dana yang mencurigakan dari perusahaan Arya ke beberapa rekening pribadi, termasuk rekening Nina dan Ibu Sari. Investigasi yang mendalam mengungkap bahwa proyek Taman Hijau dan beberapa proyek lainnya hanyalah fiktif. Uang dari investor, banyak di antaranya adalah orang tua pensiunan yang mengira menanamkan dana di properti, digunakan untuk gaya hidup mewah Arya, membeli apartemen untuk Nina, dan menutupi lubang keuangan perusahaan. Arya ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dan pencucian uang. Ibu Sari, yang terbukti menerima dan mengalirkan dana dengan pengetahuan bahwa itu berasal dari hasil kejahatan, juga ditetapkan sebagai tersangka penerima hasil tindak pidana. Pengacara mereka yang mahal berusaha mati-matian, tetapi bukti-bukti digital yang berhasil diambil, Melati dari komputer rumah itu, serta laporan keuangan forensik, membentuk rantai bukti yang kuat. Di hari penuntutan, Melati hadir di persidangan. Dia duduk di bangku penuntut umum, mengenakan blazer warna navy yang sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke depan. Dari seberang ruangan, Arya terlihat menua 10 tahun dalam 6 bulan. Pakaiannya masih rapi, tetapi bahunya membungkuk, dan matanya kehilangan cahaya harismanya. Ibu Sari duduk di sampingnya, wajahnya keras bagai patung, tetapi genggaman tangannya pada tas menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Nina, yang kini telah melahirkan bayi laki-laki, tidak hadir. Dunia indah yang mereka bangun di atas pengkhianatan dan penipuan, runtuh berantakan. Apartemen mewah mereka disita sebagai barang bukti. Reputasi Arya hancur. Klien-kliennya kabur. Investor yang tertipu mulai berdatangan, menuntut keadilan.
Jaksa penuntut membacakan tuntutan dengan suara lantang, merinci setiap pasal, setiap kerugian, setiap pengkhianatan kepercayaan. Saat giliran Melati untuk memberikan keterangan, ruangan senyap. Dia berdiri, berjalan ke mimbar dengan langkah pasti. Dia tidak menatap Arya atau Ibu Sari. Dia menatap hakim. Yang mulia, suaranya jelas, tanpa getar. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang rasa sakit. Rasa sakit adalah milik pribadi. Saya di sini sebagai saksi bagaimana sebuah kepercayaan dihancurkan, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Mereka tidak hanya mengkhianati sumpah pernikahan di saat saya paling terjepit, mereka juga mengkhianati kepercayaan banyak orang yang mempercayakan uang hasil jerih payah hidup mereka. Mereka membangun kebahagiaan mereka di atas penderitaan orang lain. Saya hanya meminta agar keadilan ditegakkan, agar mereka bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari pilihan yang mereka buat dengan sadar dan penuh perhitungan. Ucapannya singkat, namun penuh bobot. Itu adalah suara korban yang telah berubah menjadi penyintas, menjadi penuntut keadilan. Putusan akhir keluar beberapa minggu kemudian. Arya divonis 4 tahun penjara dan denda miliaran rupiah yang harus dia bayar sebagai restitusi kepada para korban. Ibu Sari divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan, karena usia dan perannya yang dianggap kurang langsung, tetapi tetap dengan kewajiban mengembalikan semua aset yang berasal dari dana haram. Harta kekayaan mereka disita dan dilelang untuk mengembalikan uang investor sebisanya. Saat putusan dibacakan, Melati menghela napas panjang. Bukan rasa bahagia yang memenuhi dadanya, melainkan sebuah kelegaan yang dalam, seperti sebuah beban raksasa akhirnya diangkat. Dia melihat Arya yang pucat pasi digiring oleh petugas. Pandangan mereka sempat bertemu. Di mata Arya, Melati tidak lagi melihat cinta, benci, atau penyesalan. Yang ada hanyalah kehampaan. Sebuah kekosongan yang mengerikan. Ibu Sari, dengan kepala tetap tegak, berjalan keluar ruang sidang dengan langkah goyah. Dunia sempurnanya telah remuk redam. Perang usai. Kemenangan ada di genggamannya. Tapi apa yang sekarang? Melati kembali ke rumah di Jalan Kenanga, rumah yang kini benar-benar miliknya. Sunyi. Tidak ada lagi suara ibu dengan mesin jahitnya, tidak ada lagi bayangan Arya yang sibuk di meja kerja. Hanya ada dia dan kenangan. Pagar Melatinya tetap berbunga, harum semerbak, seolah tak peduli dengan semua drama manusia yang terjadi di dalamnya. Dia berjalan ke kamar ibunya, menghirup aroma yang masih samar-samar tersisa. Lalu, dia menuju kamarnya dulu. Di sana, dia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Isinya adalah album foto masa kecilnya, surat-surat cinta tulisan tangan Arya di masa pacaran, yang sekarang terasa seperti artefak dari kehidupan orang lain, dan sebuah buku harian ibunya yang sederhana. Dia membuka buku harian itu. Tulisan ibu yang rapi, berisi catatan harian tentang kehidupannya, tentang Melati kecil, tentang kerinduan pada almarhum suami. Di halaman terakhir, tertulis beberapa minggu sebelum stroke-nya. Hari ini Melati datang, matanya sayu. Kayaknya ada masalah dengan Arya atau ibu mertuanya. Tapi dia selalu bilang baik-baik saja. Anakku ini, kuat sekali. Tapi aku harap dia tahu, tidak apa-apa untuk tidak kuat. Ibu di sini selalu. Air mata yang sudah lama tidak keluar, akhirnya mengalir. Air mata peluruh, air mata pelepasan. Dia menangis untuk ibunya, untuk dirinya yang dulu, untuk segala cinta yang hilang dan luka yang diderita. Keesokan harinya, dengan mata yang masih sedikit bengkak namun hati yang lebih ringan, Melati mengadakan pertemuan kecil di rumahnya. Yang hadir adalah Rendra, Dr. Randa Anindita dan suaminya, serta beberapa perempuan yang dia kenal secara tidak langsung, seorang korban KDRT yang dibantu Rendra, seorang ibu single parent yang dipecat karena hamil di luar nikah, dan seorang mantan karyawan yang menjadi korban pelecehan seksual. Saya punya rumah yang besar ini, ucap Melati pada mereka. Dan saya punya pengalaman berjuang melawan sistem, prasangka, dan ketidakadilan. Saya tidak ingin rumah ini hanya jadi tempat saya meratapi masa lalu. Saya ingin ini menjadi rumah singgah Melati. Tempat di mana perempuan-perempuan yang terluka, yang dikhianati, yang merasa sendirian dalam perjuangannya, bisa datang. Bukan hanya untuk curhat, tapi untuk dapat konsultasi hukum awal, pendampingan psikologis, kita akan coba ajak relawan psikolog. Dan yang paling penting, untuk belajar keterampilan yang bisa membuat mereka mandiri. Menjahit, seperti ibu saya. Atau mengelola toko online, atau apa saja. Ide itu disambut dengan semangat. Dr. Randa Anindita menawarkan dirinya untuk menjadi konsultan medis dan penyuluh kesehatan perempuan. Suaminya, Bapak Bagus,
bersedia menjadi penasihat hukum. Rendra tentu saja akan menangani aspek legalnya. Perempuan-perempuan yang hadir, dengan mata berbinar, melihat ini sebagai cahaya harapan. Proses merenovasi sebagian rumah menjadi ruang konseling, ruang baca, dan ruang workshop pun dimulai. Melati menggunakan sebagian uang hasil keputusan pengadilan untuk mendanai ini. Dia juga mendaftar kembali ke sekolah perawat, mengambil program ekstensi untuk menyelesaikan gelarnya yang tertunda. Hidupnya kembali penuh, namun kali ini, dengan tujuan yang dia pilih sendiri. Suatu sore, saat tukang sedang memperbaiki teras, seorang kurir mengantarkan paket. Sebuah kotak polos. Di dalamnya, ada sebuah gitar kecil ukulele dan secari kertas. Tulisannya sederhana, untuk Melati yang kuat. Mulailah memainkan musik untuk hidupmu sendiri. Teman di kantor virtual, yang kasih USB. Dia tersenyum. Masih ada kebaikan di dunia. Masih ada orang yang peduli tanpa pamrih. Beberapa bulan kemudian, rumah singgah Melati resmi dibuka. Tidak meriah, hanya doa bersama dan potong tumpeng sederhana. Tetangga-tetangga datang, penuh rasa ingin tahu dan dukungan. Beberapa perempuan mulai berdatangan, awalnya malu-malu, kemudian bercerita dengan bebas di ruang yang aman itu. Melati juga mulai menulis. Sebuah blog sederhana berjudul, Melati Bersemi, tempat dia membagikan perjalanannya, tidak dengan nada dendam, tetapi dengan refleksi tentang ketangguhan, tentang hukum, tentang mencintai diri sendiri setelah dikhianati. Tulisannya jujur dan mengena. Tanpa diduga, blog itu banyak dibaca, menjadi sumber inspirasi bagi banyak perempuan di luar sana. Pada suatu pagi yang cerah, Melati duduk di teras rumahnya yang telah berubah fungsi. Dia memandangi pagar melatinya yang berbunga lebat. Seorang perempuan muda, mungkin baru berusia 20-an, dengan mata sembab, baru saja keluar dari sesi konseling dengan relawan psikolog. Perempuan itu menghampiri Melati. "Makasih, Mbak Mel. Saya jadi sedikit lebih lega," ujarnya. "Semoga kamu menemukan kekuatanmu sendiri," balas Melati, menyentuh pundaknya. Saat perempuan itu pergi, Melati menarik napas dalam-dalam. Udara pagi terasa segar. Dia ingat kata-kata Dr. Randa Anindita dulu, perempuan harus punya tulang punggungnya sendiri, selain Tuhan. Kini, dia tidak hanya memiliki tulang punggung untuk dirinya sendiri. Dia berusaha menjadi salah satu tulang punggung bagi orang lain yang sedang patah. Dia mengambil ukulele pemberian temannya, menyentil senarnya. Bunyinya sumbang, karena dia belum bisa memainkannya. Tapi dia tertawa. Itu tidak masalah. Dia bisa belajar. Dari puing-puing pengkhianatan yang paling pahit, dari kegelapan kehilangan yang paling dalam, Melati tidak hanya bangkit. Dia bersemi. Bukan dengan kemarahan yang membara, tetapi dengan belas kasih yang kuat. Bukan dengan rencana balas dendam, tetapi dengan misi untuk menyalakan lilin di tengah kegelapan orang lain. Arya, Ibu Sari, Nina, mereka kini hanya menjadi bagian dari masa lalu, sebuah bab yang telah ditutup. Mereka telah menerima konsekuensi dari pilihan mereka. Dan Melati? Dia telah memilih untuk tidak membiarkan penderitaannya menjadi akhir cerita. Dia memilih untuk mengubahnya menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Dia adalah Melati. Dan seperti bunga melati di pagarnya, dia tetap harum meski akarnya pernah tercabik-cabik badai. Kini, dia tidak hanya bertahan. Dia tumbuh, berkembang, dan memberi warna serta harum bagi sekelilingnya. Kisahnya bukan lagi tentang seorang korban, melainkan tentang seorang penyintas. Dan ini adalah bab pertama dari kehidupan barunya, sebuah bab yang ditulis dengan tinta harapan dan tangan yang telah belajar menjadi kuat.